Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Kilas balik dari para Generio dan kayaknya lagi di puncak-puncaknya. Makanya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja Mr. G bahas Hunter x Hunter chapter terbaru atau chapter 397-nya guys. Let's go. Well, chapter kali ini sebenarnya masih melanjutkan obrolan di chapter sebelumnya, tepatnya tentang penayangan spesial Clean Up Ranger yang harusnya segera dimulai. Namun para penampil atau Generio dan Cilik ini lagi khawatir karena 3 dari mereka ya masih belum terlihat batang hidungnya. Entah itu Franklin, Nobunaga, dan Sarasa, ketiganya masih belum menunjukkan kemungkinan akan segera datang. Sampai akhirnya Ufogin berkata kalau mereka gak perlu mengkhawatirkan tentang Franklin dan Nobunaga. Soalnya paling gak biasanya 2 orang itu bakal datang 15 menit sebelum pertunjukan dimulai. Nah saat ini ya, yang jadi kekhawatiran adalah tentang kondisi dari Sarasa yang masih belum ada kabar. Makanya waktu Chrollo naik ke atas panggung dan mendapat sorakan yang begitu hebat, karena para penonton pasti udah gak sabar melihat pertunjukan. Dengan berat hati ya, Chrollo menyampaikan kalau saat ini kondisinya mereka sedang kehilangan Sarasa atau yang menjadi Clean Up Orange. Makanya dia meminta untuk pertunjukan ini ditunda terlebih dahulu. Mengingat kota Meteor City sendiri emang sedang banyak kasus penculikan, sehingga Chrollo tentu lebih memilih untuk mencari Sarasa terlebih dahulu. Akan tetapi ya, yang mengejutkan, sambutan dari para penonton yang diberitahu kabar seperti itu ya, bukannya kecewa dan marah, mereka semua malah menawarkan bantuan untuk ikut mencari Sarasa. Iya, momen itu tentu sangat menyentuh hati Chrollo kecil, makanya dia sampai kelihatan sangat terharu. Walau sebenarnya di sisi lain Ufogin udah langsung mengingatkan dia untuk segera pergi mencari Sarasa karena Fink sendiri ya udah menawarkan motor miliknya. Sehingga dari situ gak lama kita dikasih lihat Ufogin membonceng Chrollo mengitari berbagai tempat sambil sesekali menanyakan kepada orang-orang sekitar apakah ada yang melihat Sarasa atau tidak, hingga pada akhirnya mereka melihat sebuah kalung terjatuh di dekat tumpukan sampah. Dari situ Chrollo berpendapat kalau mungkin aja Sarasa berada di tengah hutan karena mereka sebelumnya udah sepakat kalau Sarasa mungkin aja pergi sendirian untuk menemukan kaset baru. Singkatnya ya, para Generio dan muda ini akhirnya jalan menyusuri hutan dipimpin oleh Chrollo, hingga akhirnya mereka menjumpai suatu tempat di mana ada sebuah kertas tertusuk pada batang pohon dengan sebuah kantong diikat pada bagian rantingnya. Ya, momen yang cukup mengerikan itu harus sudah disaksikan oleh bocah-bocah yang sangat belia umurnya, sehingga tentu aja gak ada yang mau mendekat pada awalnya, hingga Chrollo mengajukan dirinya dan meminta Ufogin untuk menjatuhkan kantung yang tergantung pada ranting pohon itu. Nah, sambil memotong kantung yang tergantung, sebenarnya Ufogin sempat menanyai Chrollo tentang apa yang tertulis pada surat itu guys. Akan tetapi Chrollo mengabaikan pertanyaan dari Ufogin dan Chrollo lebih memilih untuk menunggu kantung itu berhasil dijatuhkan. Lalu dia menangkap dan mengeceknya sendiri apa sebenarnya isi di dalam kantung itu. Sayang, seperti yang udah kita semua bayangkan ya, tubuh dari Sarasa yang terpotong-potong udah ada di sana, yang mana seketika membuat air mata tentu langsung bercucuran. Meski di momen itu Ufogin kembali bertanya tentang apa yang sebenarnya tertulis pada surat itu, cuman Chrollo masih gak mau memberitahu UFO tentang isi tulisan itu guys. Makanya UFO sampai terlihat marah dan melempar Chrollo. Sementara Machi yang ada di sana langsung memilih memeluk Sarasa yang berada di dalam kantung dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk segera kembali ke gereja. Nah, Machi menjadi salah satu orang yang berkata kalau mereka gak bisa ngebiarin Sarasa seperti ini lebih lama lagi. Makanya pada akhirnya ya, kita pun dikasih lihat kalau semua anak-anak Generio dan kembali ke gereja, dan gak lama dari momen itu ya, seorang wanita misterius bernama Renko terlihat di sana. Buat yang bingung, pokoknya Renko ini sebenarnya dipanggil buat menyatukan kembali tubuh Sarasa yang sebelumnya terpisah. Jadi tubuh Sarasa bisa kembali diberikan pembalseman dan diberikan pemakaman yang layak. Akan tetapi guys, yang sebenarnya menarik di sana ya, bisa kita asumsikan kalau kemungkinan besar Renko adalah orang yang berjasa bagi kekuatannya Machi. Soalnya sejak awal pertemuan mereka, Machi sendiri udah tertarik dengan apa yang bisa dilakukan oleh Renko. Dan di sisi lain, Renko sendiri terkejut dengan bakat yang dimiliki oleh Machi. Secara di usianya yang masih muda, Machi bisa melihat aura yang dimiliki oleh Renko. Hingga pada akhirnya Renko menawarkan sesuatu ke Machi, di mana kalau dia emang beneran ingin mengetahui kekuatan spesial itu, Machi harus mendapatkan izin dari pengasuhnya dan pergi ke tempat yang Renko bakal kasih tahu ke dia. Jadi kemungkinan besar ya, selama 3 tahun yang Chrollo bicarakan, di mana dia meminta waktu kepada para anak-anak itu untuk membalaskan dendam. Walau sebenarnya Ufogin sendiri sempat gak setuju untuk menunggu selama itu, tapi Chrollo menjelaskan kalau mereka pergi sekarang untuk membalaskan dendam Sarasa, hasilnya akan buang-buang nyawa saja. Makanya dia minta ke Ufogin waktu 3 tahun untuk pertama-tama menemukan kekuatannya terlebih dahulu, sambil Chrollo juga mencari sistem yang cocok untuk kota Meteor ke depannya.
Pasalnya guys, yang menarik di dunia Hunter x Hunter, tepatnya di era para Generio dan masih pada kecil ya, ternyata di situ ya era teknologi baru akan segera terjadi, sehingga era penyebaran informasi dengan cepat pun akan segera terjadi. Dan menggunakan asumsi itu, Chrollo memiliki ide untuk membuat kota Meteor sebagai tempat yang aman bagi para kriminal. Soalnya menurut dia, orang yang membunuh Sarasa melakukan perekaman saat sedang melakukannya dan mengetahui kalau ada tempat untuk memamerkan seninya, yang mana tentunya internet ya. Pasti para pembunuh itu akan coba menunjukkan apa yang mereka punya kepada dunia. Lalu kalau di dunia luar suatu tempat tentu memiliki peraturan yang sangat kuat, makanya dia berencana untuk membuat kota Meteor sebagai tempat yang paling aman dimasuki para kriminal, dengan tujuan orang yang membunuh Sarasa akan berdiam di tempat ini. Alhasil Chrollo pun meminta 3 tahun sebagai tenggat waktu mereka sebelum misi balas dendam ini dimulai, di mana dia akan mulai membunuh banyak orang mulai saat itu. Dan meski tahu Sarasa gak mungkin menyukai cara mereka, tapi Chrollo lebih memilih untuk meminta maaf jika nanti mereka bertemu kembali. Di sisi lain, di momen yang sama, Sheila diperlihatkan meninggalkan para anggota Generio dan yang lain, sehingga bisa kita anggap kalau Sheila gak sependapat dengan rencana yang sedang Chrollo susun. Namun mau kayak gimana pun, hal itu bisa kita anggap sebagai awal mula dibentuknya Generio dan guys, sekaligus Chrollo sebagai pemimpin mereka. Ya walau pada awalnya Ufogin lah yang ditunjuk oleh Chrollo, akan tetapi sepertinya ya Ufogin sendiri lebih percaya kalau Chrollo orang yang pantas untuk memimpin mereka. And last, apa yang kita tahu sampai saat ini ya tentang Generio dan akhirnya kembali diperlihatkan di momen terakhir, meski sebenarnya sedikit pertanyaan tersisa tentang kemanakah Finks berada. Karena harusnya dia pun menjadi salah satu anggota pendiri kelompok Generio dan menarik sekali bukan kilas balik yang ditunjukkan tentang para kelompok pencuri ini. Semakin gak sabar aja momen yang udah menunggu keterlibatan Generio dan di atas kapal yang sedang menuju Dark Continent. Tapi kayaknya cukup segini aja dulu buat pembahasan Hunter x Hunter chapter 397. Next kita 398. Langsung aja lah, ini ketinggalan banget nih. So see you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam anime.